الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Saya muliakan saudara pagi para keluarga, anak-anak sekalian, juga adik-adik remaja pengajian Islam Tarbiyah yang ikut hadir dalam pengajian rutin setiap malam Jumat pengajian rutin. Dan insyaallah pada malam hari ini saya dimintakan oleh Ustaz Herman untuk menggantikan lagi karena beliau ada urusan penting dan beliau titip salam kepada jamaah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan kembali mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kali ini diriwayatkan oleh Abdullah atau Abi Abbas, anaknya Abdullah, anaknya Abbas. Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah. Jadi Rasulullah punya ayah Abdullah, adik Abdullah itu Abbas. Anak daripada Abbas ialah Abdullah atau Abi Abbas disebut Abbas. Jadi Rasulullah dengan Abbas ini saudara sepupu. Dan hadis ini juga terdapat dalam kitab yang singkat atau kitab hadis yang singkat, kitab Arba'in An-Nawawi, juga ada di Sunan Tirmizi, juga ada dalam kitab-kitab hadis lain. Jadi seperti ini, hadis-hadis satu hadis itu banyak terhimpun, banyak diabadikan dalam setiap kitab-kitab hadis. Kadang ada hadis di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Itu namanya muttafaqun alaih, sahihaini, dua hadis-hadis yang sahih dua kitab. Dan yang dinamakan kitab-kitab hadis itu Sahih Bukhari, dia ada namanya Kutubus Sittah, kitab yang 6. Kitab 6 itu adalah kitab hadis besar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ahmad, dan Sunan Ibnu Majah. Ini yang 6. Kemudian ulama-ulama modern menambahkan lagi kitab-kitab itu menjadi Kutubul Tis'ah, jadi 9 kitabnya. Ditambah Al-Mustadrak Imam Al-Hakim, ditambah punya kitab Imam Tabarani, Mu'jam Awsat, juga ada kitab hadis namanya kitab Baihaqi, diriwayatkan Imam Baihaqi. Inilah kitab-kitab hadis yang populer sekarang. Hadis yang akan kita bahas ini utamanya ada di dalam kitab Sunan Tirmizi. Nomor hadis di Sunan Tirmizi 2516 nomor hadisnya. Juga ada dalam Musnad Imam Ahmad hadis nomor 2669. Masuk kita kepada hadis yang akan kita bahas. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meridhoinya. Qala, Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bersama Nabi, posisiku berada di belakang Nabi. Pada saat itu, kalau tidak salah, Abbas
Abbas bersama Rasulullah sedang menunggangi kuda. Ada yang meriwayatkan sedang menunggangi unta. Posisi Abdullah bin Abbas ini berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaumat faqala, pada suatu hari kemudian Rasulullah SAW berkata, ya gulam, wahai anak kecil, wahai, apa bilang kalau anak-anak, karena itu Abbas ini dia berumur 15 tahun saat Nabi meninggal dunia. Jadi kalau Nabi 11 Hijriah meninggal, dia umurnya 15 tahun. Jadi dia lahir kurang lebih 4 tahun sebelum hijrah. 3 tahun atau 4 tahun sebelum hijrah. Kalau Aisyah meninggalnya Nabi usianya 18 tahun. Jadi jarak 3 tahun antara Aisyah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu Abbas masih dalam keadaan anak kecil, anak kecil. Kalau rojulun bisa dikatakan umur 15 tahun ke atas. 15 tahun, 16, 19 itu rojul. Kalau syabun itu pemuda umur 18 tahun ke atas. Kalau gulam dia itu di bawah 15 tahun sampai 9 tahun. Berarti umur Abu Abbas pada saat itu kurang lebih sekitar 9 tahun. Nabi mengatakan, ya gulam, wahai Abbas, ini mu'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat-kalimat penting, beberapa kata-kata, beberapa pesan-pesan penting kepada Abdullah bin Abbas. Juga pada zaman itu yang bernamakan Abdullah itu banyak, bukan cuma Abdullah bin Abbas. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, banyak lagi yang bernama Abdullah. Dan rata-rata yang bernamakan Abdullah itu usianya antara 15 sampai 20 tahun. Muda-muda. Jadi sahabat-sahabat yang bersama Nabi itu ternyata banyak dari kalangan anak-anak muda. Kira-kira Fikri umurnya berapa sekarang? Mau 20 tahun. Ini siapa? 17 tahun. Dan itu lebih tua dia dari Nabi pada saat itu. Dan Fikri itu berusia seperti Ibnu Mas'ud. Rasulullah pada saat itu usianya menjejak 50 tahun, bahkan lebih. Berarti Rasulullah bisa disamai atau dikelilingi oleh anak-anak muda. Begitu juga yang banyak berjihad berperang di dalam jihad itu anak-anak muda. Ada 2 anak yang ada abang beradik antara 15 sampai 17 tahun yang siap mati, siap berjuang. Jadi dari pelajaran ini yang mengikut serta dalam perjuangan Islam ini bukan hanya orang-orang tua yang berkorban, yang berjuang untuk tafakur di masjid, tapi anak-anak muda pun ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Abbas ini? Rasulullah mengatakan, "Ihfazullah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfaz satu kalimat. Hafizah yahfazu, ihfazullah yahfazka. Satu kalimat, satu arti, satu kalimat, satu memiliki arti yang berkaitan. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Di sini bunyinya yahfazka, bukan yahfazuka. Dalam Al-Quran disebutkan yahfazka itu jawabul amr. Jawabul amr ini atas jawabnya yang pertama tadi fi'il amr ihfaz, jagalah Allah. Jawabnya itu yahfazka, jawab daripada amr itu. Maknanya gimana? Maknanya itu ketika kita menjaga Allah, Allah langsung jaga kita. Tak pakai tempo, tak pakai waktu, Allah langsung jaga pada saat itu. Lantas apa sebenarnya makna daripada
menjaga itu. Apa mungkin Allah menjaga? Allah kan Al-Hafiz, maha menjaga. Kenapa Allah harus tidak dijaga? Sama dengan ada satu riwayat lain. Unsurullah, kalau Allah, ya kan? Maka Allah akan menjaga, menolong agama. Jadi maksud itu apa? Menjaga Allah itu bukan menjaga sang Allahnya, tapi yang dijaga adalah hukum-hukum Allah, agama Allah, aturan Allah, syariat Allah. Itulah yang harus dijaga. Maka Allah akan menjaga langsung. Perintahnya jaga dulu, barulah Allah jaga. Selama ini kita selalu kita berdoa sama Allah, ya Allah, jagalah diriku, jaga keluargaku, anak-anak ibuku, jagalah istriku, jagalah ibuku. Tapi tak pernah menjaga Allah, tapi tak pernah menjaga hukum-hukum Allah, tidak pernah menjaga syariat-syariat Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa mau menjaga yang orang tidak mau menjaga Allah, orang yang tidak mau menjaga agama Allah. Jadi satu kesatuan ada sebab, ada akibat. Akibat itu bisa terjadi karena ada sebab. Tidak bisa kita ambil akibat saja. Kalau kita punya sawit, itu kita kan tanam dulu, pupuk dulu, siram lagi, itu kasih racun supaya jangan ada hama. Barulah kita menuai hasil. Apa bisa kita langsung aja tunggulah buah-buahan langsung panen buah, tidak bisa. Sedangkan makhluk aja seperti manusia, tumbuh-tumbuhan itu butuh proses, apalagi memintanya sama Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah tajidhu tujahaka, maka kau akan dapati Allah di depanmu. Ini apa maksudnya? Kita jaga Allah, Allah jaga kita dari depan. Allah ada di depan. Ini maksudnya bukan Allah itu langsung berada di depan kita. Maaf, Allah itu tidak bertempat. Sebelum ada tempat, Allah sudah ada. Sebelum ada kata ada, Allah itu sudah ada. Jadi tidak layak Allah kita disebutkan, kita tetapkan Allah itu bertempat. Ar-Rahman al-Aziz Tawa, Allah itu bertempat di langit. Tidak seperti itu. Inilah doa yang disampaikan, yang dimintakan Allah kepada Abbas. Allahumma alimhu ta'wila. Ya Allah, kasihlah ilmu kepada Abbas ini, ilmu takwil, ilmu tafsir Al-Quran. Jadi yang mengatakan takwil itu tidak boleh, ini ingkar terhadap doanya Rasulullah. Rasulullah sendiri mendoakan itu Abbas, alimhu ta'wila, ajari, ilmukan, ilhamkan keilmuan kepada Abbas tentang takwil Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu banyak ayat-ayat mutasyabihat itu tak jelas, tak tahu itu arahnya kemana. Bahasa kita tidak paham. Contoh yang tadi kita surat Al-Baqarah awal. Apa itu? Zahaballah biduri. Itu kalau kita tidak pakai takwil, error. Zahaba dalam kamus bahasa Arab itu pergi. Allah dengan nurihim, cahaya mereka. Jadi kalau kita terjemahkan secara kontekstual, artinya gini, perginya Allah dengan cahaya mereka. Bahaya tidak penafsiran seperti ini. Pentak ini kalau tak ditakwil dan tak ditafsirkan, ini bisa bahaya. Sementara di Al-Quran, arti yang sudah dituliskan Al-Quran, Allah hilangkan, Allah angkat cahaya di wajah mereka. Itu kalau tidak lagi mutakwil, tak begitu jadi artinya. Jadi selama ini Quran yang kita baca terjemahan itu sudah ditakwil dia, sudah ditafsir dia daripada arti-arti bahasa yang kontekstual.
Jadi sangat naif, sangat mungkar, sangat ingkar kalau orang-orang mengatakan haram menahwil Al-Quran tua. Sementara Rasulullah sendiri mendoakan Ibnu Abbas sebagai ahli tahwil Al-Quran. Jadi maksudnya Allah jaga, kalau kita jaga Allah, jaga syariat Allah, jaga hukum Allah, jaga bumi Allah ini, kau akan dapat Allah di hadapanmu. Artinya apa? Bukan Allah yang hadir di depan kita, bukan Allah menunjukkan dia di depan kita, tidak. Pertolongan Allah sudah datang ke hadapan. Kenapa tidak di belakang, di samping, di depan pertolongan itu yang paling depan. Kalau Allah katakan pertolongan Allah datang dari belakang, wah, bisa saja kita mati. Kita mau dibunuh, kita mau ditinggal orang, Allah pertolongan Allah di belakang, bisa saja itu duluan. Tapi Allah hadirkan pertolongan itu di depan. Supaya apa? Supaya melindungi, menjaga kita. Jika sa'alta fas'alillah. Jika kau minta sama Allah. Jika sa'alta, kalau kau meminta fas'alillah, mintalah sama Allah. Meminta dia minta. Doa itu kan meminta. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Itu doa meminta. Kalau meminta itu meminta sama Allah. Banyak kita lihat di daerah timur khususnya masih banyak yang meminta itu selain daripada Allah. Dia mengaku aku minta sama Allah, doaku tak pernah putus sama Allah. Tapi caranya salah. Contoh kecil, anak kita domong panas, bukan meminta doa sama Allah, malah meminta doa kubur. Apabila kita boleh silis-silis itu tak ada dalam syariat itu. Potong kunyit, bola dua, timbang aku, air lanjut pukul, ampun. Oh, itu boleh kamu mati ini. Ini tak ada sebabnya. Memang kalau ditanya, kenapa aku sudah berdoa sama Allah, aku sudah meminta sama Allah. Inilah jalannya. Salah. Jalan tak seperti itu. Adapun hal-hal seperti yang budaya seperti itu tidak salah. Yang salah itu ritual di dalam diri salah. Kadang tahap doa diwajibkan. Yang datang doa itu tak tahu. Aku doa itu. Oh, ini semua orang gabungan juga. Tapi tak ada projectnya gitu. Apa kita bilang? Pandai pula dia mengaturkan pekerjaan anak itu. Pandai pula dia mengaturkan keseimbangan anak itu. Nah inilah. Maka kahinan siapa yang datang menjumpai para dukun, maka arifan mendatangi ahli yang pakar perdukunan itu, lalu sholat itu akan menyobat, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi terima sholat selama 40 hari, 40 malam. Itu belum tahu sholat itu udah layak atau tidak diterima Allah. Belum tahu itu. Udahlah tidak sholat, pojoknya sakit ke rukun, percaya sama rukun, apa ada mengutang dia. Percaya sama rukun, masuk dalam lumayan pun, percaya yang dikatakan rukun itu batal sholat 40 hari dan tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Udahlah dia tidak sholat. Kan lebih parah, udah sholat tak punya, cemana mau dibatalkan sholatnya itu? Cemana mau tak diterima sholatnya itu? Jadi artinya kalau kita meminta sesuatu, minta sama Allah. Ada juga itu, banyak kejadian ada orang susah, tak tahu hari ini tak ada bodoh, tak makan tak tahu, pinjam lagi ke kawan, LKS, pakai itu pun bagi motor benar. Wah, kalau tak ada kau itu, mau ngaji rumah. Nampak kalimat itu kalau yang orang awam mengatakan ini
kalimat apa? Tak apa, kalau dia saja, tak ada masalah dengan kalimat itu. Ada sebab, ada akibat. Meminta yang tidak kepada Allah, memang aku sudah berdoa solat aku tadi, aku salah meminjam duit sama kawan tadi, kawan itu lagi kalimat akhirnya itu keluar. Kalau tak boleh itu mahu lagi, tak tahu tak makan aku di rumah. Inilah kalimat-kalimat yang bisa menyesatkan kita, yang bisa menggugurkan akidah. Jadi bila sa'alta fas'alillah, jika kau mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Juga jika kau meminta pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada Allah. Sama sa'ala sama ista'an tadi maknanya hampir sama meminta. Tapi sa'ala itu maknanya umum. Meminta aku hanya minta-mintalah aku anti salah. Tapi kalau ista'anta itu hanya khusus memohon pertolongan sesama meminta memang, tapi itu khusus meminta pertolongan sama Allah. Apa contohnya? Yang tidak meminta pertolongan sama Allah, berobat ke rumah sakit itu Allah operasi dua biji sudah berdarah ini. Jadi kalau tak ditangani dokter yang ahli, kalau tak sempat ditangani, lewatnya Allah. Awak dari itu bolu yang nangis sudah biru dari begitu sehat anak lagi operasi dari terima kasih dokter, anak sudah sehat. Kalau tidak dokter tapi yang menangani baru ada lewat anak ini. Memintanya selain daripada Allah. Memintanya musim-musim lokat lagi nih, musim pencalonan atau DPR, apalagi bupati, gubernur, presiden, pilkada, pilpres, atau lokat lagi nih, 2 tahun, setahun lagi lokat lagi. Nah ini banyak, rumput laris manis. Apapun yang terjadi di sana ini, pokoknya terjadi antara manusia meminta pertolongan sama selain manusia. Sama mungkin kita buka di 29 ya, bulan itu dijelaskan. Ada satu pemuda atau Nabi Sulaiman ketika saat itu ingin memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Palestina ke Sabah Palestina, memindahkan ke singgasana ke kerajaan Sulaiman. Ditenderkan itu, dipanggil dia wahai para prajurit, para tentara-tentaraku dari golongan manusia, juga golongan jin. Hadir, rapat dulu. Allah apa dulu. Ini Ratu Balkis sudah mau sampai ke istanaku. Aku ingin singgasana Ratu Balkis itu sudah ada di sini. Kio-kio di antara kita ini para jin, bukan bapak kita. Para jin manusia yang ada di sini, yang pakar-pakar sekalian, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis kembali dengan cepat? Bapak ini meninggal jin, dan ada jin kefir berkata, aku bisa mendatangkannya, Raja Sulaiman, aku bisa. Berapa lama kau bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis ini? Kau bilang kamu 5 komen sebelum kau berdiri daripada tempat duduk itu. Berapa detik berdiri pada tempat duduk? 5 detik lah kan, kecuali antara sakit Al-Quran di alam ini. Kalau ada 40 menit sampai di bawah kalau samurai. Dan itu ada satu orang manusia dari golongan manusia mengatakan, saya bisa sampaikan singgasana Ratu Balkis ke istanamu lebih cepat daripada itu. Berapa lama? 20 detik. Ini antara jin dan manusia saling beradu.
Jin mampu 5 detik, manusia tadi mampu kurang lebih 2 detik. Berapa lama kira-kira? Berapa saat? Moga ayat tergantung sebelum matahari menjadi. Sebelum matahari menjadi, wahai Sulaiman, aku sudah datang dan sudah Balqis ke kerajaan ini. Mohonlah jaga manusia tadi. Pada saat itu, mulai saat itu, organ dalam dalam semula makan lebih hebat manusia daripada dia. Jadi dalam kisah ini dikatakan sebenarnya yang lebih hebat di muka bumi ini bukan siapa-siapa, manusia sendirilah. Namun sekarang kita tengok manusia kita kepada jin, padahal dijelaskan di dalam Al-Quran itu tadi ada makhluk yang lebih hebat daripada jin, manusia itu sendiri. Jadi kisahnya yang asik kalau orang ini asik, kalau disampaikan ke makhluk berubah jadi asik kalau ada sendiri. Jadi asik ini manusia seperti apa? Pada saat itu asik ini adalah manusia yang taat kepada Allah dengan menjalankan syariatnya Nabi Sulaiman. Dia ahli kitab, pakar yang kitab apa Nabi Sulaiman? Kitab apa? Taurat tidak Taurat. Jadi ahli kitab apa dari zaman sekarang kalau dia pakar Al-Quran, habis Al-Quran, habis tahu tafsiran tafsiran jalan lain, ada Imam Al-Bukhari, tafsir itu, tafsir umum, tafsir makmur, ada itu, Al-Qayyim Ibnu Taimiyah. Apa lagi manusia di zaman sekarang mungkin lebih hebat daripada itu. Memang betul. Tapi sayang begitu sayang, begitu musik DPR tadi, masing-masing tuh meminta kepada dukun minta kepada tidak kepada Allah minta. Bungkusnya doa. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahim. Pakai semula Allah dipakai kalau Islam. Ini tahap doa, masuk doa bahasa sedikit, bahasa Jawa sedikit, bahasa Melayu masuk sedikit. Artinya apa? Manusia yang bodoh tadi meminta pertolongan kepada manusia bodoh. Manusia yang bodoh itu meminta pertolongan kepada manusia bodoh. Jadi sama-sama bodoh manusia seperti itu, meminta pertolongan kepada yang bukan dari Allah. Ini zaman sekarang pertolongan Allah itu kalau kita betul-betul memohon terkabul. Hanya saja kita tidak menyadari dari doa-doa yang terkabul itu tidak serta-merta doa itu Allah aku tidak ada bisa berlian, aku dibangun rumah, aku berlian, kan? Allah kasih rezeki itu bukan miliknya, tapi bisa terbang ke rumah nanti. Jalan lain, begitu Allah. Bukan serta-merta doa ini. Allah tak menjawab doa, Allah tidak mendengarkan doa, Allah mendengar. Tapi ada hal-hal yang bisa menghalang doa itu tersebut. Apa tadi? Tidak sahanta bersakit billah. Kalau mohon pertolongan Allah, betul-betullah minta pertolongan itu sama Allah. Tidak ada perentaraan yang lain. Masalah coklat atau lidah tertolak pada doa itu terkabul itu tergantung amal kita. Bayangkanlah itu berdoa selama ini aku bisa selesaikan umur 30 tahun sekarang berdoa sama Allah, ya Allah Allah berdoa dan bumi tak kabul. Umur baru 30, ibadah baru 10 tahun misalnya, 20 tahun yang lain mana? Kemana sisanya? Banyak dan banyak dosa daripada pahala. Berharap doa Allah bercepat tidak terkabul mustahil. Kecuali dia memang sudah betul-betul bertobat sama Allah. Wa'lam annal ummah law ittama ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Wa'lam, ketahuilah annal ummah
dikumpulkan ala ayat muka untuk memberimu manfaat. Ketahuilah, cobalah kumpulkan semua umat manfaat yang dikumpulkan. Umat ini kira-kira bisa tidak memberi manfaat kepada kita? Tidak bisa. Lam yanfa'uka illa bisyai'in kata Allah. Jadi walaupun kita kumpulkan umat yang begitu banyak, andaikan untuk memberikan kita manfaat, kita kumpulkan umat ini, coblos satu kilo, bukan $1 coblos satu kilo, tidak. Kira umat yang dicoblos yang disebut coblos dikasih $100.000 tadi, bisa tidak memberi manfaat yang lain? Tak, itu pun tak terjadi. Itu pun tak terjadi. Betul tidak? Itu tak terjadi. Andaikan kau kumpulkan banyak umat untuk mendorongmu, untuk menaikkan atau untuk mengangkatmu, kalau tidak Allah tetapkan itu di dalam kitabnya, tidak Allah tetapkan itu sudah ditetapkan Allah, tidak akan terjadi. Awil ijtama'a ala ayyadurruka bisyai'in, atau dikumpulkanlah manusia-manusia banyak, umat-umat banyak dikumpulkan ala ayyadurruka untuk memberi mudarat, memberi kebaikan untukmu. Lam yadurruka, tidak akan pernah terjadi kemudaratan itu illa kataballahu alaihi, kecuali ketika sudah ditetapkan Allah ketetapan itu. Artinya apa? Ini kita hidup harus betul-betul optimis, jangan pesimis. Kita ini manusia tidak pernah tahu kapan kita mau dilahirkan, kapan kita mati, kapan di mana kita dikuburkan, bagaimana cara kita mati. Kita tidak tahu. Berapa rezeki yang akan kita dapat selama hidup ini, kita tidak tahu. Siapa istri yang akan kita akan menjadi istri kita nanti, kita pun tidak tahu. Banyak orang bercewek dia, dari SMP bercewek, SMA bercewek, kuliah bercewek, asal datang satu tamat, lain masing-masing. Ini sekolah. Begitu tersusun rapi dalam cara manusia, disusun begitu rapi sebegitu indah. Kalau bukan hanya ketetapan Allah, tidak akan pernah terjadi. Baik buruk itu semua ketetapan Allah. Kumpulkanlah banyak orang, atau berkumpullah banyak orang itu tengok-tengok boleh. Kalau misalnya ini buat ini salah. Ini balik mereka tumpah di mereka. Kumpul lagi orang. Masa itu kumpul. Semua mereka. Saudara, itu balik lagi kita lagi salah ini salah. Kami tak berusaha kita. Kira-kira mampu tidak itu terjadi kalau tidak ditetapkan Allah? Tidak terjadi. Seberapa mudaratnya, seberapa bahayun, seberapa ekstrimnya hal-hal yang akan itu hadapi. Ini peluang kuasa untuk mati. Ini peluang kuasa untuk celaka kalau dalam bahasa. Tapi kalau tidak ditetapkan Allah, tersolek-solek yang pun tidak. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit lagi? Apa ini? 10 menit lagi. Kita ringkas saja. Rubi'at aqlam bercepat sah. Jadi pena-pena dan apa ini? Kertas-kertas tulisan yang dihapus sudah terangkat dia, sudah terangkat maksudnya apa? Itu tidak bisa diubah lagi. Pena-pena yang terpisahkan takdir itu, yang sudah dicatatkan Allah di dalam mahfuz itu tidak akan. Kertas itu sudah kering. Maksudnya kering itu apa? Tidak bisa dirubah lagi. Takdir Allah begitulah. Baik buruknya begitulah. Sekuat-kuat kita makan pagi, sarapan, roti, pakai atau dia selain sedia pun minum susu, minum vitamin, anak tidur minum vitamin, mandi susu. Namun kalau Allah tetapkan dia mati sudah, bagaimana? Apakah makanan yang sehat tadi menjadi ukuran? Tidak.
Tidak. Al-Fatih itu sakit jantung. Tidak terjadi segala sesuatu. Intinya optimislah dalam berhidup di bumi Allah. Tetap jaga Allah, Allah jaga ada Allah jaga kita. Intansurullah, jika kau tolong agama Allah, yang surga Allah tolong kau. Kalau kita sa'alta, kalau kau minta, fas'alillah, mintalah sama Allah. Idza sta'anta fasta'inu billah. Jika kau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu hanya kepada Allah. Andaikan makhluk-makhluk di bumi ini, manusia yang bisa memberikan manfaat dikumpulkan untuk memberikan manfaat kepada seseorang, kalau Allah tidak tetapkan itu bermanfaat, itu tidak terjadi. Begitu pula dikumpulkan manusia sebanyak banyaknya untuk memberikan bahaya, memberikan mudarat kepada seseorang. Kalau Allah tidak tetapkan itu di lauhul mahfuz, mustahil terjadi. Intinya optimislah dalam berhidup, tetap menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikuti pembahasan hadis pada malam hari ini sampai di sini. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Abdul Abbas, anaknya Abbas, terdapat dalam kitab Sahih atau Sunan At-Tirmidzi. Kalau ingin mencari penjelasan itu dapatkan satu hadis, itu cari dulu periwayatnya siapa. Kalau kita jumpa namanya, misalnya Abu Hurairah, kita dapatkan periwayat hadis Abu Hurairah. Cara mudah untuk mencari hadis itu, buka kitab namanya Musnad. Bukan cari Sahih Bukhari, boleh itu kalau cari Sahih Muslim boleh, cari di kitab Sunan boleh, cari di Musnad Imam Ahmad, Musnad At-Tirmidzi juga ada kitab Musnad. Kalau kita dapat di ada di situ Akhrajahu Bukhari, bukan Bukhari, dapat satu hadis. Ini kan kita kan Al-Quran atau hadis ini sama seperti Al-Quran, tidak bisa sembarang bersalah, tidak bisa sembarang menjelaskan ini sesuai dengan sembarang, tidak boleh. Itu harus sesuai dengan ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama itu ada yang tersalah kitab Sahih Bukhari, yang kitabnya Fathul Bari, itu 15 jilid. Bisa cari di situ. Sahih Muslim ada Imam Nawawi, itu kurang lebih 8-9 jilid. Surat At-Tirmidzi ini tadi ada nama Tuhfatul Ahwazi, karya Imam Abdul Rahman bin Abdul Rahim Al-Qarafuri, orang India, lahir tahun 1900-an. 1920 lahirnya di India. Begitu kitab-kitab lain. Jadi tidak boleh menerjemahkan, menjelaskan hadis itu sesuai dengan pikiran kita sendiri. Itu harus kembali kepada kesepakatan ulama-ulama terdahulu dalam mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini hadis salahnya dari kitab Tuhfatul Ahwazi. Kira-kira bermanfaat bagi diri saya pribadi, juga kepada bapak-bapak, kalian ibu-ibu, juga adik-adik remaja masjid. Semoga dengan ini kita dapat terus optimis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila ada pertanyaan sedikit yang berkaitan dengan hadis ini, kita boleh sementara menunggu waktu Anda, silakan. Ada tuh, ada saja. Seputar hadis yang berada paling benar. Semoga yang sudah dituliskan di buku dari bisa lupa. Kalau dari sini tadi, setiapnya rupiah akhlak kita pegang itu sudah diangkat Allah. Jadi artinya semua yang telah ditentukan Allah itu sama sekali tidak bisa dirubah. Semua
ulama-ulama belakangan ini, ulama-ulama modern itu sudah memilah-milah itu. Ada namanya takdir, ada nasib, ada lagi yang tidak bisa dirubah itu takdir. Takdir itu bisa berubah. Ada pun macam profesi koyo itu nasib. Misalnya contoh gini, orang kita naik pesawat kita pergi bandara, pergi ke Jakarta, Kuala Lumpur. Jadi sampai sana terlambat dia sudah naik di pesawat kita. Terlambat dia harus lagi juga. Yang sanggup dengan lambat sedikit segala macam tak lewat korban kita. Andai kata kita juga sampai kita. Hari malam setengah jam kejadian patut juga. Kejadian keluar kapal dari sana. Dunia itu takdir apa nasib? Ada yang mengatakan nasib, ada yang mengatakan takdir. Dua-dua betul. Takdir, Allah takdir dia tidak mati pada hari itu. Bukan di situ, bukan itu jalan dari mana. Nasib dia tadi, nasib dia berubah. Itu tadi tidak jadi bahkan. Jadi ada namanya kudrat dan iradah. Kudrat itu apa? Kuasa Allah, iradah kehendak Allah. Antara kuasa dan kehendak Allah itu sama. Ada saja yang termasuk rezeki itu kan ditetapkan seberapa. Macam rezeki yang mesti beri selama hidup. Contohnya misal ahli direzekikan hidup itu selama hidup sama Allah. Misalnya 1 miliar selama hidup di Indonesia. Jadi kalau sebelum rezeki 1 miliar tercapai, dia tak akan mati sampai rezeki itu habis. Jadi ada, tapi rezeki 1 miliar. Kalau kaji itu, ini kan orang kaya rezeki 1 miliar, ini orang kaya. Tapi kehidupannya misalnya maaf tidak misalnya. Hari ini tak bocor, besok bocor, tak ada itu. Waktu sama kaya. Jadi jalan yang berbeda. Rezeki itu total ditentukan Allah. Hanya rezeki pada hari ini mungkin berubah-ubah. Hari ini dapat 100, besok 1000. Tak ada yang bisa melakukan. Tak ada yang bisa melakukan. Oke, saya pun kalau tahu jadi balik saya ini. Tak bisa sekarang 200, pasti 300. Jadi intinya ketetapan yang namanya takdir Allah itu, kodrat Allah itu yang tertulis di dalam Mahfuz itu tak bisa dirubah. Tapi ada kadang yang mempresent itu, ada kadang ulama Syiah, ulama Khawarij itu, termasuk ada Jabariyah, tarekat, pengikut Jabariyah itu, dia itu tidak percaya bersama takdir, tak percaya bersama takdir. Di mana tak percaya? Dia menganggap bahwa ini begitu aja, tak ada takdir. Itu menurut kasbon usaha manusia. Makin kuat dia bekerja, makin banyak rezekinya. Makin kuat dia berobat, makin sehat, makin panjang umurnya. Dan kalau kembali kepada itu tadi, semua ketetapan Allah itu mutlak tidak bisa dirubah oleh Allah. Kecuali cara berperilaku tadi macam itu bagian dari nasib. Memang ada yang mu'allaq, yang sifatnya melekat dan tidak melekat ada. Yang sifatnya bisa dirubah itu bukan daripada takdir. Ada kategori iradah. Iradah itu kehendak Allah. Kehendak Allah itu apa ayat Yasin terakhir, jika arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka jadi. Itu iradah. Iradah seperti itu. Bila Allah inginkan itu terjadi. Apakah tercatat di Lauhul Mahfuz? Apakah Allah tidak mengikuti Lauhul Mahfuz? Berarti yang terjadi ini tidak tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu kehendak Allah. Jadi tidak bisa kita pukul rata semua yang ada di sekarang ini terjadi itu takdir. Tetap takdir itu kalau dalam hadis Nabawi itu dijelaskan apa yang meliputi takdir itu. Ajal itu rezeki, nasib buruk, nasib baik. Kalau nasib itu bilang kehidupan kesenangan atau kesusahan, itulah takdir. Selain itu, macam yang terjadi bersama tadi segala macam, itu iradat Allah. Iradat.
Ya, itulah yang disampaikan. Ada lagi? 1 menit lagi itu, ah. Udah masuk. Sudah cukupi kajian pada malam hari ini yang kita dengar dan terjemahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang silam dan salah yang diutak dan dari yang hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم